Nah, setelah tadi materi panjang lebar, apalagi slide terakhir tadi tentang bagaimana menggunakan bunyi, gramatikal dan makna secara pas gitu menjadi tulisan yang bagus. Kan biasanya pertanyaannya, ya kayaknya gampang sih Pak Kalmas kalau teorinya kayak gitu, tapi ternyata kenyataannya susah gitu. Ya ini tadi makanya saya tuliskan sini hambatan menulis kreatif. Ada hambatan yang pertama kurang percaya diri. Kita nggak punya cukup kepercayaan diri untuk menulis, ya kan? Nah ini resepnya apa? Ini langsung tak jawab aja lah. Ini kan hambatannya langsung sekali ya solusinya. Resepnya kembali ke tadi tuh, bahwa kenyataannya kita diciptakan ternyata memang untuk berliterasi. Gitu. Jikapun kita ngerasa kok belum canggih gitu, ya mungkin karena tradisi literasi itu tidak kita jaga secara optimal gitu kan. Ya nggak sih? Jadi kalau mau percaya diri mestinya percaya diri dong. Kita ini makhluk yang sama kok, yang diciptakan untuk berliterasi. Kemudian malas. Malas itu katanya kalau kata para motivator, malas itu resepnya adalah tidak malas. Jadi kalau malas ya lawan. Ya mungkin kalau pengen menyelesaikan kemalasan ini, mungkin iseng baca Atomic Habit ya. Ada yang pernah suka baca buku Atomic Habit itu menurut saya salah satunya itu. Kan dia bagaimana mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil tapi dengan trik-triknya gitu. Caranya gimana. Nah kemalasan itu bisa jadi dilawan dengan itu. Kita strategi lah gimana kita biarnya suka. Kayak saya nulis itu nulisnya di note handphone dan itu saya tulis hampir setiap hari saya harus menulis sesuatu. Saya bisa menulis puisi di sehari itu bisa 3 atau 4 puisi walaupun biasanya tak peres dari 1 atau 2 aja biar nggak terlalu kemana-mana gitu ya. Tapi saya rajin meluasi kalau saya harus nulis di setiap harinya. Kebiasaan juga sama, ini pakai cari jurus di buku Atomic Habit menurut saya menarik ya. Kita bisa membiasakan dan akhirnya pelan-pelan kita bisa kalau dari sedikit-sedikit kita atur dan kita bikin strategi ya. Kita bikin jadwal yang serius gitu. Kemudian takut gagal. Nah, ini takut gagal ini perasaan yang salah tapi kenyataannya kita begitu ya. Kita seringkali nganggap kegagalan itu malah petaka gitu. Padahal sebenarnya teman-teman kalau di falsafah yin dan yang di teori Cina kuno ya. Jadi kalau ada terang ya ada kegelapan gitu. Kalau ada cahaya lampu ya ada bayang-bayang gitu. Kalau ada berhasil ya ada gagal. Ini itu sebuah keniscayaan gitu. Sehingga ketakutan kegagalan itu sebenarnya nggak di luar nurul, di luar nalar. Harusnya ya nggak usah takut dong, karena memang biasa itu. Ada cahaya ya ada kegelapan, ada kesuksesan ada kegagalan. Keberanian untuk gagal itulah yang akhirnya nanti kita tidak berhenti untuk berusaha. Kesibukan, nah kesibukan nih mungkin tadi obrolan Mbak moderator sudah disampaikan. Saya ASN di Kementerian Keuangan yang relatif cukup sibuk ya waktu saya jam kerja saya sampai sore bahkan kadang lembur. Tapi ya gimana caranya? Nah ini tadi, kalau hobi itu kita pasti meluangkan waktu dan sisa tenaga itu pasti ini, karena hobinya kuat ya. Makanya ada satu cerita dulu ya kalau di yang viral itu dosen meletakkan bola golf ke dalam toples, lalu kemudian kelereng, bola golf kan masuk tuh, tapi kan masih ada sela-sela kosong, diisi kelereng masuk ke sela-sela lagi, diisi pasir masuk ke sela-sela lagi, masih itu bisa disiram kopi katanya. Dan kopinya masuk juga gitu. Dia cerita bola golf itu adalah hal yang penting dalam hidup kita yang harus kita dahulukan. Makanya jangan sampai pasir duluan. Kalau pasir duluan bola golf nggak masuk. Yang penting kemudian kelereng itu yang lebih nggak penting. Yang ukuran bukan penting sih, prioritas kita gitu ya. Terus pasir, lalu baru kopi disiramkan. Kalau kopi di dosennya itu cerita sesibuk apapun kita punya waktu untuk ngopi gitu ya. Ya sama dengan hobi. Kalau kamu memang hobinya kencang di bidang menulis ini, maka pasti ada waktu untuk menulis. Pasti kita akan meluangkan sebisa mungkin. Banyak aturan. Nah ini banyak aturan ini juga bahaya sih sebenarnya. Kalau terlalu banyak aturan kita jadi nggak berani berkembang. Maka lepas dulu aja. Saya di kelas-kelas menulis itu selalu nggak usah pakai kritik dan sarannya nggak usah terlalu kencang dulu. Biarin aja nulis gitu.